Selamat berjumpa saudara di Sapa Kalsel. Kali ini kita akan membahas topik menarik yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat. Bersama saya Syamsul Alam. Saudara, kenaikan harga Pertamax tentu memberi dampak yang banyak bagi masyarakat, di mana masyarakat cukup terkejut dengan perubahan harga yang cukup signifikan. Kita akan membahas bagaimana harga Pertamax ini naik dan mampukah daya beli masyarakat bertahan. Bersama dengan saya saat ini sudah ada narasumber dari Guru Besar Universitas Lambung Mangkurat, juga sekaligus Ketua SDGs Center, ada Profesor Dr. Muhammad Handri Imansyah. Selamat datang di Kompas TV Banjarmasin, Pak. Terima kasih diundang di sini. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Baik. Pak Prof. Muhammad Handri ya, Pak. Panggil saja Handri gitu. Oh, baik. Pak Handri, bagaimana mungkin melihat dari fenomena yang sedang terjadi saat ini, kenaikan harga Pertamax? Jika dilihat dari kacamata Bapak, apakah memang ini murni penyesuaian dari pasar atau ada indikator ekonomi makro lainnya yang lebih kompleks begitu, Pak, yang melatar belakangi terjadinya kenaikan harga ini? Sebenarnya kenaikan harga Pertamax ini bisa dilihat secara proporsional ya. Oke, baik. Dan Pertamax ini kan adalah BBM non subsidi. Nah, sehingga dampaknya tidak sama dengan Pertalite atau solar kalau itu naik. Namun dalam ekonomi dampak harga energi tidak hanya bekerja melalui hitungan teknis, itu yang penting, tapi juga melalui ekspektasi dan perilaku pasar. Sehingga menurut saya kenaikan Pertamax ini tidak bisa kita lihat hanya kenaikan harga begitu saja BBM, karena ini nanti akan menyangkut daya beli, kemudian inflasi, logistik, UMKM, subsidi. Pertanyaan, kok subsidi? Ya nanti saya ceritakan kenapa jadi masuk subsidi, dan juga keadilan sosial. Jadi sehingga secara teknis nampaknya terhadap inflasi sebenarnya nggak terlalu besar, tetap kecil lah, tapi dampak psikologis dan ekspektasi inflasi itulah yang bisa lebih besar daripada dampak teknis tadi. Dan kalau tidak dikelola dengan baik itu yang khawatirkan seperti itu. Dampak psikologisnya ada, Pak, ya? Ada. Jadi kalau saya melihat ya, dampak psikologisnya itu adalah orang-orang yang awam melihat kan, oh minyak naik pertama. Betul. Padahal itu kan nggak non subsidi kan, sebenarnya nggak begitu terpengaruh mereka. Tapi mereka menganggap informasi itu, wah ini kalau naik semua barang pasti naik. Yeah. Pedagang juga, wah itu kalau naik semua, saya harus naikin dagang, naikin harga barang. Nah yang lain-lain juga begitu. Sehingga itu namanya dampak psikologis juga, ekspektasi. Wah kalau naik semua berarti nanti inflasi, wah kita buru-buru aja beli gitu kan. Nah itu bisa terjadi panik buying. Nah itulah jadi kira-kira kenaikan Pertamax ini bukan sekedar hanya penyesuaian pasar, tetapi juga ada faktor harga minyak dunia, kemudian nilai tukar, kemudian juga biaya distribusi energi dan lain-lain ya, tekanan subsidi juga, kompensasi dan lain-lain. Jadi walaupun Pertamax ini bukan subsidi, harganya lebih fleksibel mengikuti harga keekonomian, artinya harga pasar dunia. Kalau pasar dunia naik itu otomatis naik. Dan ini sebenarnya terlambat, harusnya kan kemarin-kemarin sejak awal sudah naik terus gitu kan. Nah itulah, jadi walaupun tidak subsidi, harganya lebih dekat dengan mekanisme pasar dan harga energi tidak berdiri sendiri, dia saling tergantung. Kalau kita lihat sendiri sebenarnya penggunaan Pertamax di masyarakat itu juga cukup erat begitu ya, Pak ya, karena walaupun tidak subsidi gitu, penggunanya juga cukup banyak. Gitu. Ya penggunanya secara nasional itu sekitar 25-26%. Lumayan kan itu. Betul, ya. Jadi kalau mereka yang menggunakan ini merasa berat, itu nanti akan shifting atau berpindah. Nah, terutama juga banyak juga sekarang sepeda motor itu kan menggunakan Pertamax karena mereka menganggap ini lebih irit katanya kan, lebih bagus buat mesin gitu kan. Terus kayak gitu ngantri kan. Jadi kalau mereka naiknya banyak sampai 30%, mungkin mereka akan turun kelas lagi. Nah, itu menyebabkan permintaan Pertalite akan naik. Jadi itu akan mengubah pola konsumsi masyarakat begitu. Jelas akan mengubah pola konsumsi masyarakat, juga nanti kaitannya dengan apa? Subsidi. Oke, nanti kita akan lari ke situ. Baik, Pak, sebelum itu kita jauh, tadi sempat disebutkan juga bahwa pelaku UMKM juga menjadi hal yang mungkin akan terdampak banyak dengan kenaikan harga
Pertamax ini. Mungkin seperti apa sebenarnya, Pak? Sebenarnya itu dari dari logistik ya, Oke. mungkin juga dari harga relatif barang-barang lain. Mm-mm. Jadi misalnya harga barang-barang lain inputnya misalnya merasa ekspektasi inflasi ini akan naik. Mm-mm. Jadi sebelum naik saya naikin dulu. Mm-mm. Jadi itu yang sebenarnya yang mengkhawatirkan seperti itu. Jadi dampak psikologis dan ekspektasi. Ya, jadi naik duluan sebelum berdampak itu sudah terasa gitu. Ya gitu. Hmm. Karena kan sebenarnya 25% itu kecil sekali. Jadi kalau dari sisi inflasi itu dampak totalnya itu untuk alat transportasi dan dampak sampingannya juga itu kira-kira sekitar 0,2% Mm-mm. terhadap inflasi yang 3 sekian persen itu. Nah itu cuma 0,2 itu kan kecil kan. Betul. Tetapi kan orang psikologisnya wah ini naik nanti. Orang nggak ngitung-ngitung teknis begitu. Psikologis itu yang membuat orang menjual juga pedagang naikin aja nih nanti akan naik semua. Nah, semua naik kan gimana? Walaupun sebenarnya dampak secara langsungnya tidak Tidak serta-merta terlalu besar ya. Makanya saya bilang kan dampak secara teknis hitungannya itu sekitar 0,2 aja. Oke. Itu hitungannya itu. Oke, baik. Tapi kita lihat sudah terjadi dalam beberapa hari ini, Bu. Dari sejak diumumkan itu tidak menampik fakta bahwa banyak sudah yang melakukan shifting, berubah konsumsinya dari non subsidi jadi ke subsidi. Apakah itu juga akan berpengaruh mungkin pada APBN kita seperti itu, Pak? Oh iya, itu pasti berpengaruh. Jadi kan karena ini walaupun nggak subsidi, Ya. karena ada shifting, berarti nanti ke konsumsi akan Pertalite sebagai alternatif yang lebih murah itu akan naik. Jika naiknya konsumsi untuk Pertalite, otomatis subsidinya juga naik kan. Nah kalau subsidi selama ini yang saya ketahui adalah di lock atau dikunci kan. Oke. Jadi dikunci itu artinya kita punya kuota untuk subsidi itu sekian ratus liter gitu kan, atau 1 per liter dengan per liternya misalnya taruhlah 1.000 apa 2.000 tergantung kan besaran asumsi APBN. Jadi asumsi APBN misalnya berapa $70 misalnya kan per barrel, sekarang sudah 90 kan sudah naik berapa persen. Nah berarti kan subsidinya juga pasti akan naik kan. Betul. Nah kalau naik berarti kan kuotanya kan berkurang. Ya kan, jadinya bisa mensubsidi sekian ratus liter karena harganya naik kan kuotanya berkurang sehingga pemerintah tidak mungkin menambah lagi subsidi. Kalau tidak menambah subsidi berarti kuotanya misalnya setahun itu 120 juta liter. Misalnya dengan ada kenaikan itu sekian nanti akan mungkin hanya 90 apa 100 juta liter misalnya kan. Nah, berarti kan dibagi 12 harusnya tadi 10 juta liter sebulan, ini belum sampai itu kan sudah habis. Berarti kan dikurangin kan. Nah, jadi nanti SPBU yang ada akan tutup sebelum jam 8, jam 9. Lah iya kan, barangnya sudah habis dulu kan. Karena sudah dikasih sekian liter gitu kan. Berkurang, biasanya kita dikasih 10 ton, sekarang dikurangi jadi 80 ton, ya habislah sebelum konsumsi kan terus jalan kan. Ya, sementara tambahan lagi malah bertambah. Lah peminatnya dari Pertamax nambah kan. Nah itulah yang menyebabkan mengapa ada kemungkinan nanti terjadi antrian panjang. Nah itu sekarang tuh yang kita lihat solar kan. Iya, baik. Solar itu kan coba bayangkan sampai panjang karena orang nggak sanggup kan beli yang non subsidi 25.000. Sementara ini 6.500 kan. Jadi itu contoh yang paling gampang lihat gitu. Oke. Baik. Dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait menaikkan Pertamax ini dengan waktu yang dilakukan saat ini dengan banyaknya dinamika ekonomi kita, apakah sudah tepat waktunya? Tapi tahan dulu Pak jawabannya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Saudara, Anda masih di Sapa Kalsel di Kompas TV Banjarmasin. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan Prof. Henry. Pak, tadi saya sebutkan bahwa apakah sudah tepat waktu yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan kebijakan ini? Sebenarnya mungkin
lebih tepatnya Pertamina ya. Oke, jadi baik. supaya nggak menyalahkan pemerintah. Baik. Karena ini kan walaupun Pertamina waktu mengeluarkan itu pasti izin pemerintah, Ya, pasti izin tapi kan pemerintah. pemerintah sebagai pemegang saham ya. Mm-mm. Saya kira kurang tepat ya. Mestinya itu waktu naik awal perang itu kan sudah naik, nah itu mestinya dinaikkan pelan-pelan gitu Pelan-pelan, kan. Nah, ya. jadi nggak drastis seperti sekarang. Ini mungkin mereka memikir Pertamina mikir, wah ini paling perang sebentar, kita tahan aja lah dulu kan. Kok nggak berhenti perangnya? Kita sudah kebobolan berapa gitu kan. Akhirnya mereka naikkan langsung 30%. 30%. Dan itu jadi sangat terasa oleh Lah masyarakat. ya, itu terasa banget. Dan lagi sebab lainnya juga adalah turunnya rupiah. Jadi kan lebih banyak kita harus membeli kan. Oke. Jadi itu berat itu. Itulah yang menjadi pertimbangan besarnya mengapa akhirnya harus dinaikkan begitu. Ya, kira-kira begitu. Oke, mungkin dari kacamata sebagai ketua SDGs Center sendiri, bagaimana Bapak memandang kenaikan harga BBM ini? Dari sisi goal yang pertama mungkin bisakah ini berdampak tanpa terjadinya sebuah kemiskinan atau bertambahnya kemiskinan begitu? Oh iya, pasti bertambah kemiskinan, jumlah orang miskin bertambah. Kemudian golongan menengah yang di perbatasan miskin itu kan kalau terjadi inflasi kan Betul. drop jadi orang miskin kan. Nah, kalau miskin sekali kan memang dia dapat bansos. Jadi kan ada masalah. Yang susah itu adalah di margin, di perbatasan. Orang hampir miskin sekarang jadi miskin. Betul. Nah, dampak dari kenaikan inflasi yang tadi yang teknisnya aja kecil, tetapi karena dampak ikutannya macam-macam, dia lebih tinggi dari yang diperkirakan. Sementara jaring pengaman mereka tidak ada gitu. Nah, itu dia yang jaring pengaman mereka nggak ada. Yang bagian bawah yang sudah ada yang jaring pengamannya itu yang kasihan gitu, yang kita perlu pikirkan. Berbeda dengan masyarakat yang sudah dinyatakan miskin, dia sudah punya bantuan sosial dan lain-lain gitu, udah ada penyangganya gitu kan. Nah, mungkin apakah kenaikan ini akan memperlebar misalnya jurang ketimpangan antara masyarakat kelas menengah bawah dan berpenghasilan rendah begitu, Pak? Iya, otomatis kan itu kan mereka jatuh kan, otomatis masuk golongan miskin, jadi mungkin ketimpangannya kan bertambah. Ya. Ini akan mungkin terlihat dengan pasti begitu ya di lapangan, Pak ya? Ya, nanti kita bisa lihat itu. Oke. Nah, kita bicara tentang bagaimana semestinya solusi dikeluarkan. Apakah pemerintah daerah juga bisa mengambil peran begitu, Pak? Apakah ini semua hanya bisa dilakukan oleh pemerintah pusat begitu, Pak? Mitigasi untuk mencegah terjadinya tadi garis kemiskinan baru dari warga yang mungkin rentan miskin ataupun nyaris miskin begitu. Ya itu mungkin pemerintah daerah harus berperan lah di sini. Nggak mungkin kan diserahkan semua pada pemerintah pusat ya. Baik. Jadi pemerintah daerah mestinya sudah punya daftar lah, artinya orang-orang yang kelompok yang hampir miskin ini ya, rentan miskin ini, nah itu perlu diperhatikan gitu kan, supaya mereka tidak jatuh miskin karena mereka tidak punya bantalan dibandingkan dengan orang-orang yang memang sudah miskin dari awal kan, mereka sudah pasti akan aman lah paling tidak kan begitu. Berarti memang harus ada kebijakan yang harus disusul segera ini disusun oleh pemerintah daerah. Ya, juga itu harus itu. Selain itu juga barangkali pemerintah daerah beserta aparat keamanan itu kalau bisa menjaga SPBU supaya tidak ada free rider, penumpang gelap, yaitu orang-orang yang langsir gitu kan. Itu kan memperparah kemiskinan lagi, nanti orang naik sepeda motor yang nggak bisa antri kan sudah payah gitu kan, udah kerja capek-capek dia akan mencari nafkah, dia mesti antri lagi, paksa beli yang eceran harganya 15.000 misalnya, ya kan tahu kan barangnya langka. Betul. Nah, itu yang perlu dijaga. Jadi supaya jangan terjadi pemindahan kemiskinan itu karena juga itu gitu loh. Berarti perlu ada regulasi yang sangat ketat nih, Pak ya, karena kita akui bahwa masyarakat juga mengeluh terkait keberadaan tadi pelangsir yang mereka harus bersaing nih saat ini. Iya, betul. Mereka harus bersaing dengan membeli pelangsir dalam jumlah besar juga. Ya, gitu. Kadang-kadang mobil gitu kan. Betul. Nah, itu kira-kira apa mungkin saran dari Bapak terkadang? Ya itu berarti harus aparat keamanan kan, itu kan law enforcement ya, penegakan hukum. Undang-undangnya sudah ada, apa-apanya sudah ada, perangkatnya sudah ada, tinggal menegakkannya saja gitu loh. Bagaimana menegakkan
aturan main itu. Jadi supaya itu kan demi keadilan juga kan. Jadi kita melindungi orang-orang yang susah ini jangan tambah susah gitu. Ya. Jadi masa dia susah ngantrinya terus dia harus beli yang nggak ngantri tapi harganya sampai 15.000 kan gimana? Kita bisa bayangkan kan. Akhirnya dia ngantri kekurangan waktu tidur segala macam gampang sakit. Betul. Nah itu jadi kita pikirkan supaya adil fair itu ya seperti itu. Jadi dijagalah aturannya ada, tinggal tegakkan. Gampang kok pemerintah tuh, tinggal kerahkan aparat keamanan kan. Karena sudah memang ada aturan yang nggak mencari-cari gitu loh. Itu aja. Aturan. Tapi untuk di tingkat pengecer sendiri memang saat ini belum ada regulasi yang bisa membatasi penjualan begitu kah Pak? Sebenarnya kan ada, sepengetahuan saya sih ada, nggak boleh menjual barang seperti itu kan barang berbahaya kan. Nah, jadi mestinya ada, tapi kan nggak diterapkan kan sekarang. Oke. Kemudian dari kacamata ekonomi pembangunan nih Pak, apakah ada efek positif sebenarnya dalam jangka panjang dari pengurangan subsidi BBM yang mungkin belum dirasakan warga saat ini Pak? Apakah akan ada? Sebenarnya ya yang ini kebetulan saya punya penelitiannya dengan Pak Anggito Abimanyu yang pernah jadi Wamenkyu tuh kan, menulis di jurnal Kementerian Keuangan itu subsidi BBM lah, subsidi energi itu banyak dinikmati oleh kelompok 20% pendapatan tinggi. Jadi sebenarnya subsidi kita itu salah arah. Jadi seharusnya tidak subsidi dalam bentuk barang harga gitu loh. Kita harusnya subsidi orang yang membeli. Jadi yang memang kita tahu dia membutuhkan, kita kasih kupon. Kalau orang miskin kasih, Anda miskin, kasih kupon. Jadi Anda sebulan bisa membeli misalnya sampai 100 liter misalnya kan. Kalau lebih dari itu dia nggak bisa lagi, kuponnya habis sudah kan. Nah, jadi kita bisa, itu ada surveinya kok, kebutuhan energi setiap rumah tangga itu kelas ini seberapa, itu bisa dibagikan. Itu kalau mau. Jadi sebenarnya ya nggak susah-susah amat sih sebenarnya. Jadi gampang lah gitu. Jadi terapkan semacam kuota per bulan gitu Pak ya? Oh iya dong, itu. Jadi kita tahu gitu, nggak mungkin kalau dia nggak dikasih kuota nanti dia terjadi arbitrase, dia beli murah dia jual lagi ke langsir. Nah, itu namanya arbitrase. Jadi kita jangan sampai seperti itu. Kayak misalnya di Amerika itu kan orang miskin dia dapat kupon makan, food stamp namanya. Jadi dia beli ke supermarket dengan kupon itu hanya bisa beli makanan, nggak bisa beli rokok, nggak bisa beli minuman keras. Nah itu harusnya bisa diterapkan seperti itu. Jadi orang yang betul-betul membutuhkan dapat. Kalau ini kan siapapun punya mobil bisa pakai Pertalite. Betul. Padahal itu nggak, sebenarnya dia sudah punya mobil itu ya patutnya ya sudah yang nggak disubsidi kan. Berarti ada juga kemungkinan sebenarnya orang yang cukup mampu tapi ikut beralih ke subsidi begitu Pak? Oh iya pasti, dia kan orang mampu itu bisa membeli mobil 2 atau 3 biji. Nah, dia yang satu mobil Fortuner, satu mobil yang gede-gede lah cc-nya. Satu mungkin yang 1400 cc. Nah, 1400 cc kan bisa dapat Pertalite. Bisa dapat barcode kan. Dapat nah, barcode. Giliran seperti ini kita pakai yang mobil yang murah aja yang kita bisa beli Pertalite. Nah, mungkin bisa dipindah nanti. Justru itu. Ya kan? Tapi kan itu mestinya ada jatahnya juga. Kalau ada barcode itu kan sebulan mobil ini maksimum misalnya 100 liter atau 150 liter. Lebih dari itu nggak jalan lagi, nggak bisa nih. Anda sudah lebih apa namanya? Lebih dari jatah. Nah, itu sebenarnya idealnya begitu. Sampai nggak tahu apakah itu berlaku apa tidak. Oke, kita akan lanjutkan perbincangan kita yang sangat menarik ini Pak, karena banyak sekali dampak-dampak yang kita rasakan saat ini. Walaupun secara realitanya masih belum terasa sekali begitu Pak ya. Namun respon masyarakat sudah cukup besar. Nah, itu berarti dampak psikologis dan ekspektasi itu. Oke, saudara tetaplah bersama kami di Sapa Kalsel, sama kami akan kembali. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Kalsel. Kita lanjutkan perbincangan kita terkait kenaikan harga Pertamax ini, apakah mempengaruhi daya beli masyarakat dan masih mampukah masyarakat meningkatkan daya belinya.
Bersama Profesor Henry, kita lanjutkan Pak. Ini sebagai seorang akademisi juga Pak ya. Apakah saran kepada pemerintah khususnya Provinsi Kalimantan Selatan agar laju inflasi yang kemungkinan akan terdampak ini bisa terkendali pasca kenaikan harga bahan bakar non subsidi? Oke, jadi saya kira pertama ya pemerintah harus memperkuat kerja TPID, Tim Pengendalian Inflasi Daerah, yaitu untuk memantau harga secara harian, terutama komoditas yang bergejolak ya, misalnya beras, cabai, bawang, telur, ikan, LPG, ongkos angkut. Nah itu kemudian pastikan distribusinya lancar, distribusi pangan. Kemudian dari sentra produksi ke pasar utama. Kemudian yang ketiga, lakukan operasi pasar jika terjadi kenaikan. Nah, kenaikan tidak wajar. Kemudian keempat, jaga komunikasi dengan publik agar masyarakat tidak panik, tidak terjadi panik buying. Itu kan. Kemudian kelima, awasi kenaikan harga tidak melebihi kepanikan biaya yang sebelumnya. Jadi harus dijaga itu. Jadi mengelola ekspektasi masyarakat ini yang penting. Nah, itulah tugas pemerintah daerah dalam hal ini TPID. Nah, kemudian juga pekerja juga harus mengatur mobilitas, jadi nggak berpergian, nggak keruan gitulah. Jadi aturlah. Kemudian juga para pelaku usaha harus mengatur struktur biayanya. Jadi supaya bisa di mana nih yang efisiensi logistik yang bisa diefisienkan. Nah itu sih supaya wajar gitulah. Kemudian juga gambarannya adalah misalnya berbagi kendaraan umum misalnya dulu pakai sepeda motor mahal, sekarang pakai atau berdua. Jadi jangan bolak-balik nggak tentu. Misalnya mengantar anak sekalian kerja, jangan antar anak dulu dah balik lagi. Itu kan membuang energi kan, energi beneran gitu, bukan capek aja tapi sumber energinya. Ya itu. Kemudian mungkin perlu juga kita transisi ke kendaraan listrik, tapi itu kan bukan solusi yang instan. Iya betul itu. Jadi itu kan perlu waktu lama. Jadi itu mesti realistis ya. Kemudian juga bagaimana masyarakat kita diatur supaya jangan panik, itu aja sih sebenarnya yang paling penting. Jadi informasi jelas bahwa ini barangnya ada terjadi di sini. Nah itu tadi tim TPID tadi, tim pengendali inflasi harus bekerja nih ekstra keras untuk mengurangi dampak inflasi yang tidak teknis, jadi ekspektasi dan panik buying. Nah itu yang penting. Jadi jangan panik buying, karena justru panik buying ini menciptakan kelangkaan yang semu. Padahal barangnya ada. Tapi karena panik semua jadi bisa habis kan. Jadi semua mau menimbun. Nah penimbunan itu lain. Makanya sekarang juga harus diawasi para spekulan, para penimbun. Mereka ikut beli. Jadi karena dia pikir kan dapat untung, nanti dia jual lagi. Nah itulah yang perlu diantisipasi supaya masyarakat juga tidak panik. Kalau pembelian masyarakat aja kan wajar-wajar berapa juga sih. Jadi kalau orang kaya juga ngapain dia panik? Paling di yang istilah bahasa Banjar, paling yang dipalar berapa sih? Ya kan. Jadi kalau memang naik, tapi yang golongan bawah ini yang panik banget nggak mungkin. Karena duitnya juga nggak ada. Betul, ya kan? Yang di tengah-tengah ini yang bisa panik karena duitnya ada gitu kan. Jadi antara dua di bawah sama atas sih nggak terlalu panik. Artinya nggak akan ikut rame-rame lah. Kalau bagian bawah ya duitnya juga nggak ada mau ngapain gitu kan. Jadi konsumsinya juga terbatas. Lah ya mereka juga kan biasanya dapatnya juga harian gitu kan, sehingga tidak memungkinkan juga beli banyak sekalian. Ini berarti ada dua hal tadi saya yang garis bawahi. Adalah pertama adalah menjaga psikologis dari masyarakat untuk tidak terjadi hal-hal yang malah justru membuat kondisi ekonomi jadi semakin tidak terkendali gitu ya. Betul. Kehadiran pemerintah berarti harus hadir. Pemerintah harus hadir di situ. Nah, yang kedua adalah perubahan pola tadi. Perubahan pola dari masyarakat menjadi kinerja yang efisien begitu Pak ya. Inikah yang harus diterapkan oleh para pelaku usaha maupun semua masyarakat di saat ini begitu Pak? Ya, itu jadi perubahan perilaku lah. Jadi biasanya mengantar anak misalnya ngantar anak sekalian kerja. Jadi jangan ini antar anak kan agak pagian, saya kerjanya jam 9 atau setengah 9, pulang dulu kan dekat sekolah. Kenapa jadi nggak sekalian aja gitu kan? Nah, itu juga perilaku seperti itu. Kemudian juga buat pengusaha juga hitung betul efisiensi apa yang bisa dikurangi gitu ya dalam hal ini, supaya struktur biayanya itu betul-betul mencerminkan efisiensi, sehingga dia bisa menjual
tetap pada harga yang naiknya tidak terlalu banyak gitu loh. Sebab kalau terlalu banyak orang nggak ada beli, dia nggak laku juga barangnya. Oke. Masih perlukah seperti kemarin yang kita lakukan di Indonesia ada libur di waktu tertentu begitu Pak? Nah, ini sudah dilaksanakan kan kita saat Jumat itu. Ya. Apakah Seperti hari ini. Bahkan masih perlu ditingkatkan atau bagaimana? Kalau itu nanti bisa juga kalau mau kan, kalau memang pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan di mana saja gitu, remote gitu kan, kerjaan remote. Dan sekarang kan sudah banyak kan kerjaan-kerjaan remote. Kalau transisi kita kepada tadi sempat disebutkan, apakah memang juga perlu dipercepat dengan kondisi seperti ini? Kalau kita tidak tahu kapan perang akan berakhir gitu Pak. Ya, bisa jadi juga itu mungkin transisi ke listrik ya, kendaraan listrik itu mungkin bisa dipercepat. Tentunya dengan menyediakan ekosistemnya. Orang mau beli, sekarang saya ngecasnya di mana? Ya kan? Ya. Kan nggak banyak. Nggak usah di Banjarmasin, di Jakarta aja nggak banyak tempat. Kecuali di mall gitu kan. Di tempat-tempat di kantor pemerintah tuh saya pernah lihat di kantor Kementerian Perindustrian gitu kan, ada beberapa kan. Ya paling sedikit kan, artinya nggak ada setiap tempat, dan pengisian itu kan juga lama kan. Kan lama kan, yang speed charging itu paling berapa persen gitu kan. Jadi itu masih kendala bagaimana mengembangkan ekosistem di mobil listrik. Jadi orang masih ragu-ragu, dan kebanyakan yang membeli mobil listrik pasti mobil kedua, mobil ketiga. Nggak mungkin mau beli mobil pertama tuh listrik. Ya, karena berisiko. Belum dapat ekosistem yang ya, jadi gitu pasti orang yang sudah punya mobil pertama, jadi mobil kedua dan mobil ketiga baru gitu listrik, kan, jadi baru listrik. Kalau mobil pertama pasti mobil bensin, ya, beli di mana saja bisa gitulah, itu kira-kira. Baik, pemerintah mungkin pasti sudah akan melakukan antisipasi terhadap ini, tapi masyarakat sendiri bisakah cukup membantu ataupun melakukan gerakan yang bisa membantu dalam menjaga ekonomi kita ini agar tetap stabil begitu Pak? Yaitu paling tidak masyarakat membeli jangan terlalu berlebihan, hanya sesuai kebutuhan. Karena kalau membeli berlebihan berarti permintaannya naik, padahal suplainya tetap kan, jadi harga kemungkinan akan naik. Nah itu jadi mengurangi pembelian berlebihan, itu paling tidak membantu kan. Ya, betul. Kalau tidak, semua membeli berlebihan barangnya habis. Betul. Ya, intinya tidak panik buying tadi Pak ya, tidak banyak tiba-tiba nyetok sendiri untuk ini. Itu dia. Karena ya saat inilah saatnya kita untuk berbagi. Nah, itu untuk dia. Sama-sama mendapat semua gitu. Betul. Oke, baik Pak, terakhir terkait harapan dan pesan Bapak terkait kondisi saat ini, apakah yang harus dilakukan bersama, kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga semua tetap stabil gitu Pak. Jadi yang penting adalah masyarakat kalau segitu tetap optimis ya. Karena secara teknis dampak kenaikan Pertamax itu terhadap inflasi tidak terlalu besar. Jadi simulasi saya itu kecil sekali. Jadi tapi kita harus waspada terhadap dampak psikologisnya, itu penting. Ekspektasinya dan potensi perpindahan konsumsi ke Pertalite. Nah, itu intinya. Dan pemerintah daerah perlu menjaga pasokan, distribusinya juga, kemudian komunikasi publik. Ya, betul. Nah, itu penting. Sehingga pelaku usaha perlu meningkatkan efisiensi dan masyarakat perlu menghindari panik buying. Nah, tantangan energi ini bisa menjadi momentum untuk memperbaiki subsidi, kemudian memperkuat perlindungan sosial dan mendorong transisi energi yang lebih adil. Jadi menggunakan transportasi umum yang sekarang sudah tersedia kan, bus sudah lumayan kan sekarang. Ya, mendorong semua untuk berhemat. Ya, itu intinya begitu. Baik, Pak Profesor Dr. Muhammad Handri Imansyah, terima kasih sudah hadir di Kompas TV Banjarmasin. Kita jumpa lagi nanti di lain kesempatan. Ya, terima kasih, sama-sama. Baik, demikianlah perbincangan kita di Sapa Kalsel, saudara. Kita akan berjumpa di episode lainnya. Sampai jumpa.